Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep maqasidus syariah. Ya, jadi apa itu maqasidus syariah? Kita akan bahas tentang itu. Teman-teman pasti sudah sering mendengar ya tentang maqasidus syariah, apalagi Fakultas Syariah, mahasiswa Fakultas Syariah pasti familiar dengan konsep maqasidus syariah. Kalau di Fakultas Syariah sendiri ada apa namanya? Ada yang membahas, ada mata kuliah yang membahas khusus tentang ini ya, biasanya kalau tidak salah itu di filsafat hukum Islam ya, itu membahas maqasidus syariah lebih komprehensif di situ, filsafat hukum Islam. Oke, sekarang kita akan memberikan pengertian maqasidus syariah. Jadi ada dua ya, secara bahasa atau etimologis dan secara istilah atau terminologis. Pengertian secara bahasa sendiri, maqasidus syariah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata maqasid ya, maqasid, dan kata yang kedua adalah asyariah. Kata maqasid itu sendiri adalah jamak dari maksud. Nah, maksud ini kan sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya, maksud itu berarti kesengajaan atau tujuan. Nah, sedangkan kata yang kedua ada kata asyariah. Syariah sendiri secara bahasa itu berarti jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan. Nah, ini secara bahasa atau secara etimologis. Kemudian secara istilah atau terminologis, maqasidus syariah itu diartikan sebagai tujuan atau hikmah diturunkannya syariat bagi kehidupan manusia dan dunia di akhirat. Nah, Wahbah Zuhaili kemudian mendefinisikan bahwa maqasidus syariah itu adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara pada setiap hukumnya. Jadi pada intinya adalah maqasidus syariah itu adalah tujuan-tujuan hukum syariat. Jadi atau hikmah dibalik atau rahasia dibalik penetapan hukum, atau bisa juga hikmah dibalik penetapan hukum. Jadi adalah teori untuk mengetahui apa rahasia dibalik penetapan hukum, rahasia dibalik asyari atau pembuat hukum itu apa. Ya, jadi itu dia maqasidus syariah. Ya, jadi tujuan atau hikmah diturunkannya syariat, gitu. Oke, kemudian sejarah perkembangannya ya. Jadi kalau dilihat di literatur klasik ya, memang belum ada istilah maqasidus syariah. Jadi kalau di ulama-ulama klasik ya, ulama-ulama klasik itu masih kita belum ditemukan tentang konsep maqasidus syariah atau istilah yang penyebutan maqasidus syariah itu belum ada ya dalam wacana jurisprudensi Islam klasik. Tapi walaupun begitu, substansi dari maqasidus syariah itu sendiri sudah ada dalam kerja ijtihad mereka, walaupun memang menggunakan istilah lain. Misalnya saja istilah hikmatus syariah ini digunakan oleh Ibnu Rushd itu ya, untuk mengatakan tujuan hukum Islam. Jadi istilahnya adalah hikmatus syariah waktu itu ya. Ada juga kemudian istilah nafyu ad-doror, kemudian daf'ul masyaqqah, misalnya menolak kesukaran, kemudian nafyu doror, menghilangkan kemudaratan. Nah, itu kan semuanya sebenarnya adalah substansi dari maqasidus syariah. Memang istilah maqasidus syariah itu belum ada dalam jurisprudensi Islam klasik, tetapi substansinya itu sebenarnya sudah ada. Nah, kemudian pada maqasidus syariah itu muncul pada masa abad ke-5 setelah Hijriyah ya. Ada ulama yang namanya Al-Juwaini, ini dikenal dengan Imam Haromain ya. Imam Haromain karena beliau ini belajar di Mekah dan juga di Madinah ya, walaupun memang tinggalnya di Persia. Beliau ini adalah gurunya dari Imam Al-Ghazali ya. Nah, maqasidus syariah mulai muncul, mulai dibicarakan ya, mulai ada ketika
ulama ini. Jadi menurut Al-Juwaini ini, Imam Haramain ini, seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangannya. Jadi sudah mulai ditekankan bahwa seorang mujtahid itu tidak akan bisa menetapkan hukum kecuali dia itu memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah. Nah, ini ya, menurut Al-Juwaini ketika itu. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya Imam Al-Ghazali ya, ini muridnya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali lebih merinci dari konsep yang ditawarkan oleh Al-Juwaini ini, lebih dirinci lagi oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Syifa Al-Ghalil itu ya. Maqasidus syariah itu adalah memelihara maksud syar'i pembuat hukum. Maksud syar'inya itu apa? Kemudian dirinci oleh Imam Al-Ghazali. Ini ada 5 maslahat. Jadi tujuan syariat atau maqasidus syariah itu adalah kemaslahatan. Yang itu ada 5 harus dijaga, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Ini ya, jadi Imam Al-Ghazali merinci itu. Kemudian selanjutnya, pada tahun selanjutnya ada ulama yang bernama Izzuddin Abdus Salam. Dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam fi Masail al-An'am, ia membuat konsep Darul Mafasid wa Jalbul Manafi'. Nah, jadi ini konsepnya ya, dalam kitabnya itu. Darul Mafasid wa Jalbul Manafi'. Jadi menghindari mafsadat dan menarik manfaat. Menghindari mafsadat dan menarik manfaat. Jadi menurutnya maslahat duniawi itu tidak dapat dilepaskan dari 3 peringkat. Jadi kebutuhan atau pengaruhnya terhadap hukum itu ada 3 peringkat. Jadi maqasidus syariah, tujuan syariah dilihat dari pengaruhnya terhadap hukum itu ada 3 peringkat, yaitu doruriyat, hajiat, dan tahsiniyat ya. Doruriyat ini yang sifatnya adalah primer, kebutuhan utama, hajiat ini yang sekunder, dan tahsiniyat ini yang tersier. Kemudian dia juga mengatakan bahwa taklif bermuara pada kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat. Jadi pentaklifan, pembebanan, pensyariatan itu sebenarnya bermuara pada kemaslahatan dunia, baik dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, yang ulama terakhir ya ini ya, yang memberikan konsep maqasidus syariah ini adalah Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Ada 5 perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Jadi Imam Syatibi ini bisa dikatakan adalah konsep yang dihadirkan ini, konsep maqasidus syariah ini lebih elaboratif dan lebih komprehensif ya. Jadi bisa dikatakan adalah titik klimaks dalam konsep ilmu usul fiqh ya. Jadi kalau dilihat sejarahnya, Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i dengan Asy-Syatibi ini hampir-hampir mirip ya kalau kita lihat sejarahnya. Kalau di pertemuan awal kan tentang perkembangan sejarah usul fiqh saya sudah singgung ya tentang Imam Syafi'i, di mana dia itu menjadi jembatan antara 2 kubu waktu itu ya. Ada ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Ahlul hadis yang lebih mengedepankan madhab-madhab khalifah, madhab-madhab Mekah ya. Kemudian ahlul ra'yi lebih mengedepankan akal waktu itu ya. Nah, itu kemudian dijembatani oleh Imam Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah itu ya. Nah, ini sama, hampir mirip ketika zamannya Asy-Syatibi. Asy-Syatibi ini juga hidup pada zaman ketika dinasti Bani Ahmar ya, kerajaan Islam itu ketika itu yang sedang diambang kehancuran ya, waktu itu di Andalusia yang sedang diambang kehancuran. Nah, kondisi politik yang kurang kondusif itu kemudian mempengaruhi keadaan sosial masyarakatnya. Salah satunya adalah
wawasan intelektual ulamanya itu lebih memprioritaskan persoalan-persoalan yang furu'iyah atau masail al-furu'iyah ketimbang persoalan-persoalan mendasar. Sehingga kemudian pada masa itu ta'assub atau fanatisme golongan itu semakin merajalela ya. Nah, kemudian atas dasar inilah kemudian Imam Syatibi kemudian berupaya mempertemukan antara pandangan mazhab Malikiyah yang ketika itu ya, mazhab Malikiyah yang diapresiasi secara berlebihan ketika itu dengan pandangan mazhab Hanafiyah yang banyak menggunakan nalar kias ya. Kalau mazhab Hanafi itu kan memang akal ya, lebih menggunakan kias dalam penentuan hukum. Nah, ini kemudian Imam Syatibi ini menghadirkan karyanya Al-Muwafaqat ini sebagai media untuk menjembatani antara pola fikih Hanafiyah atau mazhab yang dibangun kalangan ahlul ra'yi ya bisa dibilang, dan pola fikih Malikiyah yang lebih kepada ahlul hadis di pihak lain. Jadi sama ya antara Imam Syafi'i dengan Imam Syatibi itu hampir-hampir mirip. Kalau Imam Syafi'i itu dengan karyanya Ar-Risalah itu merespon pergolakan pemikiran dua kubu tersebut dengan alat analisis qawaid ya, qawaid lugawiyah ya, lebih kepada itu. Nah, Imam Syatibi ini hadir dengan muwafaqatnya dengan mengusung konsep maqasidus syariah. Begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa karya-karya Asy-Syatibi ini dengan karyanya Muwafaqat ini melengkapi seluruh rangkaian karya dalam ilmu ushul fiqh dengan kitabnya Al-Muwafaqat. Jadi bisa dikatakan ini adalah titik klimaks dari seluruh rangkaian proses penyempurnaan karya dalam ilmu ushul fiqh dengan konsep maqasidus syariah yang lebih dijelaskan, lebih elaboratif dan juga komprehensif. Nah, jadi itu sejarahnya ya. Oke, kemudian pembagian maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini dibagi menjadi 3 aspek ya. Yang pertama adalah dilihat dari aspek kebutuhan atau pengaruhnya terhadap hukum. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah doruriyat atau primer. Ya, kalau primer itu berarti sesuatu di mana jika itu tidak ada, maka kehidupan itu tidak bisa tegak. Jadi bergantung kepada itu. Ya. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia menjadi terganggu dan menimbulkan instabilitas ya, yang mengancam kehidupan dan juga bisa mencelakakan manusia, mencelakakan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ini istilahnya sangat penting sekali. Jadi primer, kebutuhan yang sangat primer. Apa saja itu? Yang pertama adalah menjaga agama. Hifdzuddin ya. Ini yang primer, yang doruriyat. Kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa atau hifdzun nafs ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga akal atau hifdzul akal. Kemudian yang keempat adalah menjaga harta atau hifdzul mal. Kemudian yang kelima adalah menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Nanti kita akan bahas setelah ini tentang 5 hal yang harus dilindungi ini. Jadi dia adalah sifatnya doruriyat atau primer. Oke, kemudian yang kedua adalah hajiat atau sekunder. Nah, kalau hajiat ini sifatnya adalah untuk keringanan saja ya. Jadi jika tidak terpenuhi, jika dia itu tidak terpenuhi, maka itu tidak sampai merusak atau tidak sampai menyebabkan kemafsadatan, tidak sampai merusak atau tidak sampai tidak terganggu begitu ya. Jadi sifatnya hanyalah untuk meringankan atau menghilangkan kesulitan. Jadi hajiat ini
sifatnya adalah untuk menghilangkan kesulitan ataupun rusuh ya, bisa dibilang rusuh. Contohnya misalnya ya rusuh ketika puasa itu ya, atau rusuh-rusuh dalam ibadah itu ya, itu termasuk dalam kategori hajat. Atau misalnya ketika puasa misalnya ya, orang yang kemudian misalnya ibu hamil dan menyusui itu kan itu kan mendapatkan rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan ya misalnya. Ini karena apa? Karena untuk menghindari kesempitan atau kesusahan saja. Jadi karena ibu hamil dan menyusui itu dinilai berat ketika melakukan puasa, maka kemudian ada rukhsah untuk tidak melakukan puasa. Jadi kalaupun dia berpuasa sebenarnya tidak apa-apa. Jadi kalaupun dia kuat berpuasa sebenarnya tidak mengancam hidupnya, tidak mengancam jiwanya karena bisa saja mungkin ya. Tapi kan kalau kalau dilakukan itu bisa mengakibatkan kesulitan atau kepayahan ya. Jadi kalau ibu hamil menyusui, sudah hamil misalnya sakit hamil misalnya begitu, kemudian melakukan puasa itu kan sangat kesusahan, kepayahan. Tapi sebenarnya kalaupun dipaksakan puasa pun itu tidak mengakibatkan tidak membahayakan sebenarnya, tidak sampai meninggal, tidak sampai membahayakan jiwanya sebenarnya begitu, tetapi hanya sifatnya adalah untuk kesulitan saja ya, maka kemudian ada rukhsah untuk menghilangkan kesulitan itu. Ini contoh ya, contoh dalam kategori hajat ini. Kemudian yang ketiga adalah tahsiniyat atau tersier. Kalau tahsiniyat ini sifatnya adalah pelengkap atau pendukung. Jadi untuk sesuatu yang menjadikan kondisi manusia itu dalam moralitas luhur dan akhlak yang tegak. Jadi lebih kepada titik tekannya adalah kepada moral dan akhlak ya. Jika tidak terpenuhi misalnya, maka kehidupan manusia itu tidak pincang, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan, tetapi kehidupannya itu berjalan tidak sesuai dengan kemuliaan akhlak, tidak sesuai dengan harga diri, tidak sesuai dengan kemuliaan akhlak. Contohnya apa? Misalnya berpakaian, misalnya. Dalam hal ibadah misalnya harus memakai pakaian yang menutup aurat, misalnya ini kategorinya adalah tahsiniyat. Misalnya memakai pakaian itu kan primer ya, harus ya primer. Kalau tidak berpakaian bagaimana ya? Jadi kalau berpakaian itu primer, tetapi kemudian berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus, nah itu dalam wilayah tersier, dalam wilayah tahsiniyat ini. Jadi lebih kepada kemuliaan akhlak ya. Bisa juga misalnya tata krama, kemudian tata cara makan menggunakan tangan kanan. Nah, itu tahsiniyat. Jadi kalaupun tidak menggunakan tangan kanan juga tidak apa-apa dalam hal tidak membahayakan jiwa, tidak membahayakan apapun dari yang doruri ini. Tetapi dilihat dari segi moral, dari segi akhlak, nah itu dalam wilayah ini ya, tahsiniyat ini. Jadi contohnya misalnya tata krama makan, kemudian berpakaian, itu tahsiniyat. Kalau hajat ini lebih kepada menghilangkan kesempitan atau kesukaran. Jadi rukhsah dalam ibadah itu termasuk kategori hajat ini. Kemudian yang kedua dilihat dari aspek cakupan. Nah, dari aspek cakupan ini ada namanya maqasid kulliyat dan juga maqasid juz'iyat. Kalau maqasid kulliyat ini cakupannya untuk seluruh manusia ya. Maksudnya seluruh
masyarakat di daerah itu. Jadi misalnya contohnya membela negara dari ancaman asing misalnya. Nah, itu kuliat. Cakupannya besar, cakupannya untuk orang banyak ya. Itu kuliat. Kemudian kalau juz'iyat ini secara parsial saja, contohnya tentang aturan-aturan hukum dalam bidang muamalah, pernikahan itu juz'iyat ya, misalnya menikah, pernikahan itu kan parsial ya, untuk kepentingan cakupannya untuk kepentingan individu saja. Kemudian yang ketiga, aspek tingkat kekuatannya ya, tingkat kekuatannya itu ada qat'i, ada yang qat'i. Qat'i ini berarti ada dalilnya, ada dalil syar'inya, ada dalil nasnya karena dia qat'i. Kemudian ada yang zonni ini menggunakan akal ya, jadi tidak ada dalil jelas, tidak ada dalil secara qat'inya, tetapi kemudian diistihadi dengan akal kekuatannya. Kemudian ada yang wahmiyah. Kalau wahmiyah ini hanya angan-angan saja, hanya apa ya? Hanya angan-angan ya. Maqasidnya itu hanya diangan-angankan, tidak ada dalil nasnya, juga kalau digunakan akal juga tidak bisa begitu. Nah, ini wahmiyah. Tingkat kekuatannya. Jadi pembagian ini, yang pembagian dari 3 aspek ini dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang harus diprioritaskan dari maslahat dari sekian banyak maslahat ini. Jadi sudah jelas ya, doruriyat itu harus lebih diprioritaskan daripada yang hajiat. Yang hajiat juga lebih diprioritaskan daripada yang tahsiniyat. Begitu juga yang kuliat harusnya lebih diprioritaskan daripada yang juz'iyat, yang qat'i juga lebih diprioritaskan dari yang dhanni. Jadi pembagian-pembagian ini adalah tujuannya adalah untuk mempertegas. Jadi maslahat mana yang harus diambil lebih dulu, mana maslahat yang harus diprioritaskan gitu. Nah, kemudian ini contoh ya 5 hal yang harus dilindungi tadi ada. Yang pertama adalah menjaga agama, hifdzuddin. Ya, tadi kan yang termasuk doruri atau doruriyat yang primer itu ada 5 ya. Yang pertama adalah menjaga agama atau hifdzuddin. Contohnya misalnya larangan musyrik. Ya, larangan musyrik itu ada di Quran surat Luqman ayat 13 ya, teman-teman bisa cek ya. Bisa cek ya sendiri suratnya, surat Luqman ayat 13 ya, bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adim. Nah, di situ ya sudah jelas di situ perintah untuk tidak boleh, larangan untuk musyrik. Kemudian perintah muslim, perintahnya juga ada nih, perintah muslim di Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah di situ ya. Ini sudah ada dalilnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa atau hifdzun nafas. Nih, di sini ada larangannya dan juga ada perintahnya. Ada larangan membunuh. Nah, larangan membunuh ini dalam rangka menjaga jiwa. Itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 93. Ya, larangan membunuh. Jadi kita harus menjaga jiwa manusia, maka kemudian dilarang untuk membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Itu ada di surat An-Nisa ayat 93 ya. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Kemudian ada juga perintah makan. Nah, perintah makan ini dalam rangka juga menjaga jiwa. Kalau tidak makan ya mati ya. Makanya kemudian diperintahkan untuk makan. Ada di surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrobu wa la tusrifu. Nah, itu ya, ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah menjaga akal atau hifdzul akal ya. Nah, di situ ada larangan untuk mabuk-mabukan karena mabuk-mabukan ini tidak memelihara akal ya, mabuk-mabukan ini. Di surat Al-Maidah ayat 90.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaiton. Itu ya, teman-teman bisa cek lagi itu ya. Kemudian ada perintah untuk belajar dan menuntut ilmu dalam rangka menjaga akal ini. Itu ada di hadis. Tolabul ilma faridatam min kulli muslimin. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal. Hifdzul mal atau menjaga harta. Menjaga harta ini kemudian ada larangan mencuri. Ada Quran surat Al-Maidah ayat 38 gitu ya. Untuk menjaga harta maka kemudian dilarang mencuri. Ada di surat Al-Maidah ayat 38. Dalilnya itu ya, teman-teman bisa cek wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Itu larangan mencuri. Kemudian untuk mensucikan harta ini ada juga perintah zakat nih dalam rangka mensucikan harta ya. Berarti itu juga menjaga harta. Itu ada Quran surat At-Taubah ayat 103. Hud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, itu dalilnya. Kemudian yang kelima itu adalah yang terakhir ya, menjaga keturunan atau hifdun nasl. Nah, di sini kemudian untuk menjaga keturunan itu dilarang berzina. Itu ada di Quran surat Al-Isra ayat 103. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatun wa sa'as sabila. Ini larangan berzina karena itu adalah untuk menjaga keturunan. Maka kemudian diperintahkan untuk menikah. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal sunnati falaisa minni. Itu kemudian ada anjuran untuk menikah. Nah, ini tadi ya. Jadi 5 hal yang termasuk dalam kategori doruriyat yang harus dijaga. Ini ada 5. Menjaga agama atau hifdzuddin, menjaga jiwa hifdzun nas, menjaga akal hifdzul akal, menjaga harta hifdzul mal, dan juga menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Ya, jadi misalnya menjaga jiwa, ini larangan membunuh itu kan. Larangan membunuh tuh ya. Jadi dalam rangka menjaga jiwa. Dalam kategori doruriyat atau primernya adalah larangan membunuh. Dalam kategori hajiatnya misalnya kemudian larangan memukul. Jadi mendekati itu memukul aniaya itu juga mendekati membunuh ya. Tuh, tahsiniatnya misalnya kalau dalam kategori tahsiniatnya bisa dengan membenci atau mendendam. Nah, itu kan cikal bakal dari membunuh itu bisa jadi. Nah, itu. Atau misalnya perintah makan. Makan ini doruriyat. Jadi makan apa saja itu untuk menjaga jiwa ini doruriyat, dalam kategori doruriyat. Tapi kemudian makan lauk yang bergizi misalnya. Nah, itu dalam kategori hajiat ya. Kemudian dalam kategori tahsiniatnya misalnya snacking atau ngemil itu. Jadi tidak dilakukan juga tidak apa-apa, ngemil atau makan snack itu tidak apa-apa. Yang penting kan makannya itu doruriyat itu. Jadi itu ya contohnya yang harus dilindungi. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui maqasidus syariah? Nah, di sini ada 3 ulama, ada 3 pendapat ulama ya, yang 3 pendapat ulama terkait dengan cara mengetahui maqasidus syariah. Yang pertama adalah ulama Zahiriyah. Ya, ulama Zahiriyah ini berpendapat bahwa maqasidus syariah itu adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui penunjukan zahir lafal yang jelas. Jadi harus terlihat di dalam nas. Jadi menurut ulama Zahiriyah ini, jadi maqasidus syariah ini harus terlihat di dalam nas. Jadi dalam zahir lafal yang jelas begitu.
Kemudian yang kedua ini adalah ulama muta'ammiqin fil qiyas. Jadi lebih kepada kias ya, akal ya. Jadi ulama ini tidak mementingkan zahir lafaz untuk mengetahui maqasidus syariah. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan adalah penalaran akal. Jadi lebih melihat ilat atau alasan hukumnya daripada zahir lafalnya. Ini yang termasuk dalam kategori ini, dalam pendapat ini adalah namanya adalah kelompok muta'ammiqin fil qiyas. Kemudian kelompok yang ketiga, ulama yang ketiga adalah ulama rasikin. Nah, ulama ini melakukan penggabungan antara dua ini tadi digabungkan, melakukan penggabungan dua pendekatan. Jadi zahir lafal dan pertimbangan makna. Jadi dua-dua ini digabung ya, agar syariat tetap berjalan harmonis tanpa kontradiksi. Nah, yang termasuk dalam ulama rasikin ini adalah Asy-Syatibi itu tadi ya. Teman-teman nanti akan dibahas lebih lengkap nanti di usul fik selanjutnya ya, terkait dengan tata cara mengetahui maqasidus syariah itu. Jadi ini digabung ya. Kalau ulama yang ketiga ini menggabungkan antara dua pendekatan ini tadi, zahir lafal dan juga pertimbangan makna atau ilat atau alasan hukumnya. Jadi agar kemudian syariat itu tetap berjalan harmonis tanpa kontradiksi. Oke, selanjutnya urgensi kajian maqasidus syariah. Apa sih pentingnya mengkaji maqasidus syariah itu ya? Urgensinya apa? Kemudian yang pertama adalah sebagai kunci keberhasilan mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan tentang maqasidus syariah adalah hal yang sangat doruri atau penting ketika akan memahami nas dan membuat istinbat hukum. Jadi untuk kalangan mujtahid, ulama, jadi harus mengerti, harus paham betul tentang konsep maqasidus syariah ini. Kemudian sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan baru yang tidak bisa dihindari sebagai akibat dari perubahan sosial. Nah, ya jadi dia maqasidus syariah ini sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan baru. Jadi kalau di Islam kontemporer sekarang ini kan banyak sekali permasalahan-permasalahan baru akibat dari perubahan sosial yang terjadi. Nah, maqasidus syariah ini bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan-permasalahan baru tersebut dengan bersandar pada tujuan awal penetapan syariat itu apa. Jadi penetapan hukum itu tidak bergeser dari tujuan asasi. Tujuan asasinya itu apa? Yaitu menebar kemaslahatan dan menangkal kesukaran, menangkal kemafsadatannya. Jadi itu. Kemudian agar produk hukum yang dihasilkan itu tidak bergeser dari tujuan asasi. Itu tadi ya, yaitu menebar kemaslahatan dan menangkal kerusakan, menebar kemaslahatan dan menangkal kemafsadatan. Jadi makanya kemudian kajian tentang maqasidus syariah itu menjadi sangat urgent untuk dilakukan. Kemudian dari segi historis sendiri, perhatian terhadap teori ini sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah, para sahabat, dan mujtahid setelahnya. Jadi seharusnya di zaman kontemporer sekarang juga tetap dilakukan kajian-kajian ini. Jadi lebih ditelaah lagi begitu. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konsep maqasidus syariah ya. Semoga bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman, bisa dipahami dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.